Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan final project kami pada mata kuliah kecerdasan buatan. Pada final project ini, tugas akhirnya intinya kami disuruh mengerjakan untuk poin nomor 3 ini. Yang pertama kita disuruh untuk mengerjakan dengan bahasa Python, dan yang pertama kita harus menampilkan dataset dari data yang sudah diberikan. Untuk datasetnya dapat di-download di link nomor 5 ini. Lalu selanjutnya kita lakukan visualisasi dataset dengan library Matplotlib. Dan yang ketiga, kita melakukan pemodelan dengan algoritma, dan yang terakhir evaluasi. Untuk kelompok kami, kelompok 6, kami mendapatkan dataset berupa mushrooms atau dataset dari jamur. Dan di sini kita disuruh mengolahnya menggunakan metode algoritma genetic algorithm. Nah, pada dataset ini, di sini kita bisa melihat ya, terdapat banyak sekali variabel. Ada class, cap shape, cap surface, cap color, dan segala macamnya ini. Dan sebagai contohnya untuk di awal ini, untuk class ini, di sini dia ada dua. Ada P sama I. Untuk P itu poisonous, dan I itu edible. Nah, di sini, ini tuh tujuan goals-nya dari kita melakukan ini untuk apa? Intinya untuk mengklasifikasi dengan perbedaan jamur mana yang dia beracun atau dia poisonous, atau jamur yang edible atau yang bisa dimakan gitu. Dan untuk keterangan lebih lanjutnya seperti cap shape ini ya, di dalam cap shape ini ada X, B, S, F, dan segala macamnya ini apa. Ini sudah kita jelaskan pada notebook kita di Kaggle. Kita sudah berikan attributes information di akhirnya. Ini untuk seperti contohnya pada cap shape tadi ya, B itu bell, C itu conical, X itu convex, F itu flat, K itu knob, dan S itu sunken. Itu. Oke, setelah dijelaskan, sekarang kita coba mulai untuk yang pertama. Yang pertama kita coba tampilkan datasetnya tersebut. Pertama di sini kita menggunakan Kaggle, dan di sini kita pertamanya sudah memasukkan dataset yang diberikan tadi, yang mushrooms.csv ini sudah kita masukkan ke dalam Kaggle-nya ini. Lalu setelah itu kita import library yang bakal kita pakai nantinya. Seperti di sini kita ada pakai NumPy, terus Pandas, OS, random, dan segala macamnya ini. Dan jangan lupa di sini karena goals-nya kita itu untuk visualisasi data dengan library Matplotlib, jadi jangan lupa kita pakai library ini. Oke, setelah kita masukkan semua library yang bakal kita pakai, buat yang pertama di sini kita buat variabel baru. Di variabel ini kita itu ingin membaca data dari CSV tadi, dari data yang sudah kita masukkan tadi ya, yang mushrooms.csv ini. Jadi kita read datanya, read CSV, lalu ini untuk directory dari file datasetnya, yaitu input/mushroom classification/mushrooms.csv. Lalu kita coba print, kita ketik df, dan di sini ini kita sudah berhasil untuk menampilkan datasetnya. Dan di sini ya bisa kita lihat ya, ini di sini saya sengaja nggak menampilkan semuanya karena ini sangat banyak, ada sekitar 80.000 rows, dan pastinya itu bakal banyak banget. Jadi di sini bakal kami tampilkan hanya gambaran besarnya saja. Lalu setelah kita tampilkan datasetnya, di sini saya ingin melihat dari jumlah rows sama kolomnya. Lalu di sini kita panggil lagi dari df, lalu kita di sini ambil yang shape-nya. Yang shape-nya di sini kita print, kita running, terus hasilnya di sini ada sekitar 8.124 rows dan 23 kolom. Oke, setelah itu sebelum kita lanjut ke tahap visualisasi data, sebelumnya kita ini mau make sure dulu nih, apakah ada data yang nilainya tuh nol atau kosong atau nggak ada gitu. Nah, kenapa kita make sure dulu? Karena nanti kalau kita ketika sudah olah datanya dan ternyata ada data yang bernilai nol ini tentunya bakal mempersulit nanti untuk kedepannya. Jadi di awal ini kita cek dulu apakah ada data yang bernilai nol. Dan setelah kita cek dan ternyata tidak ada, dan ini karena sudah tidak ada nol semua nilainya, jadi kita langsung lanjut aja untuk kita visualisasikan datanya. Nah, untuk di awalnya sini kita pakai CNS ya dari Seaborn tadi. Lalu di sini untuk dari library Matplotlib-nya kita pakai yang jenis countplot di sini. Dan di sini kita coba print untuk dari variabel class ya, dari df itu data dari dataset kita. Terus
kita print dari variabel class. Nah, seperti ini hasilnya, class-nya. Class-nya ini untuk yang di x-axis ya, itu class-nya ada P sama I. P itu poisonous, I itu edible. Lalu untuk yang di y-axis-nya itu ada count-nya, ada jumlahnya. Jumlah dari yang poisonous itu ada sekitar hampir 4.000, dan untuk yang edible itu ada lebih dari 4.000. Oke, dan kenapa di sini untuk awalnya kita tampilkan data dari class? Karena balik lagi ke goals kita. Goals kita itu bandingin yang poisonous sama yang edible. Jadi kenapa kita print untuk yang P sama I ini. Lalu lanjut lagi, kita coba visualisasikan data yang lain. Di sini kita pakai yang cat plot jenisnya. Di sini kita coba bandingkan data dari cap shape, cap color, sama balik lagi kita bandinginnya dengan class gitu. Lalu di sini kita ambil datanya dari DF tadi. Lalu di sini kind-nya itu untuk yang y-axis-nya ya. Di sini kita untuk jumlahnya untuk count-nya. High-nya kita pakai 6, aspect-nya kita pakai 1. Ini untuk rasio dari gambarnya aja. Lalu kita print dan hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat di x-axis-nya, ini untuk cap shape-nya, untuk bentuk dari jamur-jamurnya ini. Lalu di bagian kanannya ini ada cap color-nya atau warna-warna dari color-nya. Lalu di y-axis-nya ini ada count-nya atau jumlahnya. Dan di sini balik lagi kita bandingkan dari class-nya. Class poisonous dan class yang edible. Nah, dari sini dapat kita simpulkan nih. Kalau yang pertama, white color dan bell-shaped mushroom, jadi jamur yang warna putih, dan bentuknya tuh shape-nya tuh kayak bell, kayak lonceng ya, bentuknya bell, itu highly recommended untuk dimakan for eating. Karena kenapa? Karena mereka dari data ini, dari visualisasi data ini, mereka itu kemungkinan besar tidak beracun atau edible. Dan sedangkan untuk yang berwarna merah dan bentuknya tuh knob, itu berbahaya untuk dimakan karena dia poisonous. Kita bisa lihat dari data di sini ya. Oke, setelah itu kita coba visualisasi data lagi nih. Sekarang kita setelah tadi sebelumnya kita bandingkan antara cap shape dan cap color. Di sini kita coba bandingkan data dari outdoor dan breezes ini. Lalu kita coba print, untuk selebihnya sama ya, kita bandingkan dengan class, lalu ada data juga sama count-nya ini untuk yang y-axis-nya. Di sini bisa kita lihat untuk yang x-axis ini ada outdoor, dan di sini ada breezes sama, ya ada breezes, ada yang T sama yang F. T warna ungu, dan F itu yang warna oranye. Nah, dari data sini, ini dapat kita simpulkan, kalau jamur yang odorless dan yang breeze mushrooms, itu highly recommended for eating. Karena dia kemungkinan besar edible, tidak beracun. Sedangkan untuk yang fishy odor atau yang F ini ya, yang warna oranye, dia tuh kemungkinan beracunnya tuh sangat lebih tinggi gitu. Nah, poisonous kan, dia tuh kemungkinan untuk beracun lebih tinggi, dan dia untuk yang no braces juga ya, itu dia cukup beracun, jadi berbahaya. Oke, untuk sekiranya dari menampilkan dataset dan visualisasi data seperti itu, dan lanjut untuk saudara Azam, bagian data cleaning dan preprocessing. Kemudian setelah melakukan serangkaian visualisasi data dan serangkaian screening, kita melakukan pembersihan data dan pre-processing untuk diproses ke genetic algorithmnya. Dari screening tersebut kita mendapatkan bahwa terdapat data yang berisikan tanda tanya, dan kemudian kita menghapus data tanda tanya tersebut agar tidak berpengaruh terhadap genetic algorithmnya. Kemudian kita mengdrop satu kolom, yaitu file type, karena dia memiliki hanya satu variabel. Satu variabel ini cukup beresiko karena untuk kalau dikatakan decision tree agak sulit untuk memutuskan. Kemudian kita mengecek apakah ada nilai yang kosong lagi, dan ternyata tidak, false semua. Dan setelah membersihkan data, kita akan melakukan one hot label encoding. Nah, one hot label encoding ini kita mengencode menjadi data binary 1010. Dan tentunya dengan fitur pada kolom pertama, yaitu poisonous atau edible. Nah, poisonous ini kita jadikan 0, dan edible ini kita jadikan 1. Nah, pada one hot label encoding ini, yang data sebelumnya kayak bentuknya seperti bentuknya itu bundar atau conical atau dan lain-lain, itu kita bentuk kolom baru, kemudian kita masukkan 010110 sesuai apakah itu edible atau poisonous. Kemudian kita memprint 5
baris pertama dari fiturnya, dan dapat dilihat ini 10, 10, 0 untuk poisonous dan 1 untuk edible. Setelah kita mengencode data kita menjadi one hot label, kita memisahkan data kita untuk ada yang di train, ada yang dites. Nah, kita memisahkannya itu sebesar 0,3% untuk tes dan 70% untuk di train, dilatih. Dengan random state itu non, sehingga tidak ada yang diacak. Kita memiliki target bahwa ada yang poisonous atau yang edible, terus kemudian kita mendeklarasikan, kita memprint shape dari X-train, X-test, Y-train, Y-test untuk melihat seberapa besar data tersebut. Dan kita lihat jumlahnya lumayan besar, yaitu 3.950 dan 1.694. Dan demikian. Selanjutnya dilanjutkan oleh Zaki, Saudara Zaki. Baik, saya lanjutkan di sini. Jadi kita mendefinisikan atau melakukan inisiasi terhadap algoritma genetik. Ini genetik algoritma. Jadi pertama di sini yang kami definisikan adalah variabel-variabel yang digunakan dan juga fungsi-fungsi yang akan dipanggil pada saat processing data training. Jadi pertama yang digunakan adalah sigmoid, kemudian ada relu, forward, akurasi, predict, kemudian ada fitness untuk menentukan sebagus apa nilai dari populasi yang telah di training. Next. Kemudian di sini juga ada fungsi untuk map to vector. Kemudian ada vector to map. Next. Kemudian di sini juga kami mendefinisikan untuk fungsi mating pool, mana fungsi mating pool ini mengumpulkan parents-parents yang mempunyai nilai fitness yang di atas standar, yakni maksudnya adalah nilai fitnessnya sudah baik. Kemudian pada fungsi crossover, kita melakukan crossover antar parents. Jadi ada 2 parents di sini, dilakukan crossover sehingga menghasilkan variabel offspring, yakni anakannya. Kemudian dari variabel offspring, next ke bawah, dimasukkan ke dalam fungsi mutasi. Di sini jadi didefinisikan juga fungsi mutasi untuk melakukan mutasi pada parents-parents yang pada anakan dari fungsi crossover tadi, sehingga menghasilkan variabel offspring crossover. Next. Next, line 17. Kemudian pada line 17 kita lihat ada initial weight. Jadi di sini kita menginisiasikan nilai beban, yakni weight, sebanyak 3, yakni W1, W2, dan W3. Kemudian nilai dari W1, W2, dan W3 ini kita gabungkan menjadi sebuah array. Dengan nilai W1, W2, dan W3 ini di random nilainya. Next. Kemudian pada line 19, jadi ini untuk processing datanya. Jadi untuk seluruh data kita lakukan weights, fungsi weights map, fungsi vector to map, di mana ini untuk mengubah data yang awalnya dalam bentuk vektor ke dalam matriks sehingga dapat diproses. Kemudian ada fungsi untuk fitness, jadi kita untuk menghitung kualitas dari solusi dari populasi yang kita dapatkan sebagus apa. Kemudian ada jadi nilai fitness tadi kami masukkan ke dalam sebuah array, yakni fit. Kemudian
kita mengkawinkan parents untuk mendapatkan populasi baru, yakni dengan fungsi mating pool, kemudian digunakan juga fungsi crossover untuk mendapatkan populasi baru. Kemudian ada fungsi mutation juga yang ditujukan untuk mendapatkan populasi baru. Kemudian next. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nadine. Oke, untuk selanjutnya ini lebih ke kita cari nilai akurasinya dari best solution yang ada gitu ya. Yang pertama itu kita pakai weights math. Weights math ini sama dengan vektor ke matrix tadi itu dimasukkan, terus best weights ini dia dari weights math yang ada yang sebelumnya itu dicari best weights-nya kayak gitu. Nah, next-nya itu kita pakai ACC prediction. ACC itu apa? ACC itu untuk average training accuracy dan diprediksi gitu dengan prediknya itu X-train, Y-train, best weight sama sigmoid tadi. Lalu di print dicetak akurasi of the best solution-nya dari ACC itu tadi dan didapatkan sebesar 0,8792 gitu. Nah, next-nya kita mau lihat nih dalam bentuk grafik kira-kira itu kayak gimana. Nah, dari bentuk grafiknya kita pakai matplotlib, diplot accuracies yang tadi itu. Nah, dari accuracies itu, dari X-nya itu kita pakai iteration, terus Y-nya itu kita pakai fitness, STX-nya ini dia ya dari 0 sampai 1 sini, 0, 1, 2, 3, 6 generation-nya plus 1 ini. Terus YTX-nya itu 0, 1 dengan sisinya itu 0,1. Supaya lebih terlihat rapi kayak gitu. Terus didapat nih grafiknya cukup bagus karena dia meningkat sampai mendekati 0,9, mendekati 1 juga kayak gitu. Nah, setelah udah di training tadi sampai 1 kali, udah dilihat grafiknya, kita coba lagi pakai yang sama persis dengan line 20. Setelah dicoba, ternyata yang didapatkan nilai akurasinya itu berbeda dan lebih tinggi gitu, yaitu 0,88. Yang kemungkinan itu disebabkan karena ya datanya itu udah di training, jadi dia itu dapatnya itu pasti lebih akurat gitu, lebih mendekati 1, karena 1 itu nilai sempurna kayak gitu. Jadi kesimpulannya dalam mengolah dataset mushrooms ini kita bisa menyarankan untuk pakai genetic algorithm karena tingkat keakurasiannya itu cukup tinggi sampai 0,88 kayak gitu. Sekian dari kelompok 6, terima kasih.